warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik bukan? Apakah ada yang sakit? Apabila ada yang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Kali ini kembali bersama saya, mudah belajar matematika tanpa menghafal. Pernahkah kalian melihat denah perumahan? Jika kamu perhatikan, rumah-rumah itu berderet rapi dan dihubungkan oleh jalan yang berbentuk seperti garis horizontal dan vertikal. Dalam matematika, posisi suatu objek kita misalkan sebagai kedudukan suatu titik terhadap suatu titik lain. Titik lain yang dimaksud adalah titik asal. Posisinya ditentukan oleh arah horizontal dan arah vertikal. Sistem yang menentukan kedudukan suatu titik pada bidang datar disebut sebagai koordinat kartesius. Bagaimanakah cara menyatakan kedudukan suatu titik dalam koordinat kartesius tersebut? Mari bersama-sama kita simak. Sebelum itu, ayo kita ingat kembali. Gambar apakah itu? Ya, betul. Garis bilangan positif. Gambar apakah itu? Ya, garis bilangan lengkap atau disebut garis bilangan saja. Kompetensi dasar 3.2 menentukan kedudukan titik pada bidang kartesius. 4.2 menyajikan kedudukan titik pada bidang kartesius. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menyebutkan kedudukan titik pada bidang kartesius. 2. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan menyajikan kedudukan titik pada bidang kartesius. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menyebutkan kedudukan titik dalam bidang kartesius dengan benar setelah siswa belajar secara mandiri melalui video pembelajaran. 2. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan menyajikan kedudukan titik pada bidang koordinat dengan benar setelah mempelajari materi secara mandiri melalui video pembelajaran. Koordinat kartesius. A. Sistem koordinat kartesius. B. Kedudukan titik-titik berupa pencaran titik-titik. C. Kedudukan titik-titik berupa garis. D. Kedudukan titik-titik berupa bidang. A. Sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius dibentuk oleh garis horizontal mendatar disebut sumbu X atau absis, dan garis vertikal tegak disebut sumbu Y atau ordinat. Koordinat titik A, X, Y menunjukkan kedudukan atau posisi titik A pada sistem koordinat kartesius. Pada sumbu X, semakin ke kanan nilainya akan semakin besar, dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Pada sumbu Y, semakin ke atas nilainya semakin besar, dan semakin ke bawah nilainya adalah semakin kecil. Kuadran pertama, X bernilai positif, Y bernilai positif. Kuadran kedua, X bernilai negatif, Y bernilai positif.
kuadran ketiga X bernilai negatif dan Y bernilai negatif. Kuadran keempat X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut pada masing-masing kuadran. Kuadran pertama bernilai antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua bernilai antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 bernilai 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 bernilai antara 270 derajat sampai 360 derajat. Contoh 1. Coba soalnya dibaca. Sudah? Oke. Sekarang penyelesaiannya. A. 3,1. X-nya adalah 3 dan X bernilai positif. Y sama dengan 1 dan Y bernilai positif, maka titik A tersebut terletak pada kuadran 1. B. 0, negatif 2. X sama dengan 0, tidak lebih dari 0 atau tidak kurang dari 0, tapi sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan negatif 2. Y kurang dari 0 atau bernilai negatif. Maka titik B terletak antara kuadran ketiga dan kuadran keempat. C. Negatif 3,4. X sama dengan negatif 3. X kurang dari 0 atau bernilai negatif dan Y bernilai positif, maka titik C terletak pada kuadran kedua. D. Negatif 5, negatif 2. X sama dengan negatif 5, maka X bernilai negatif dan Y sama dengan negatif 2, maka Y bernilai negatif. Sehingga titik D terletak pada kuadran ketiga. E. 3, negatif 4. X sama dengan 3, maka X bernilai positif dan Y sama dengan negatif 4, maka Y bernilai negatif. Sehingga titik E terletak pada kuadran keempat. B. Kedudukan titik-titik berupa pencarahan titik-titik. Kita perhatikan contoh 2. Gambarlah titik-titik A 2,4, B negatif 4,3, C negatif 5, negatif 4, dan D 3, negatif 3. Perhatikan gambar tersebut. Titik yang pertama adalah 2,4. Titik yang kedua B negatif 4,3. C negatif 5, negatif 4. Dan D 3, negatif 3. C. Kedudukan titik-titik berupa garis. Contoh, perhatikan contoh 3. Silakan soalnya dibaca. Sudah? Oke, kita lanjutkan pada penyelesaiannya. Kita bahas bersama. Yang pertama, seperti tampak pada gambar, terlihat kedua titik A dan B jika dihubungkan membentuk garis lurus atau disebut sebagai garis AB. Terlihat titik A, B, dan C dihubungkan membentuk garis lurus. D. Kedudukan titik-titik berupa bidang datar. Perhatikan contoh 4 berikut. Silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah?
Mari kita bahas bersama. Pada soal contoh 4A, setelah kita menggambarkan titik SMP, terbentuk segitiga sama kaki SMP. Setelah kita menggambarkan titik NASI, maka terbentuk gambar trapesium NASI seperti tampak pada gambar. Hari ini sudah selesai. Ayo kita ingat kembali apa yang kita pelajari. Yang pertama, sistem koordinat kartesius. Yang kedua, kedudukan titik-titik berupa pencaran titik-titik. Yang ketiga, kedudukan titik-titik berupa garis. Yang keempat, kedudukan titik-titik berupa bidang datar. Bagaimana? Mudah bukan? Agar kalian lebih paham, ayo kita latihan. Tapi kalian latihan secara mandiri. Bagaimana caranya? Dengan mengetikkan laman tersebut pada browser di HP atau di laptop kalian. Terdiri dari beberapa soal yang berbentuk pilihan ganda. Kemudian di sana juga disertakan kontak apabila kalian ingin memberikan kritik atau saran. Untuk kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih.